Ini adalah Britania, lihat ini. Mereka adalah Islamis dan kaum woke. Mereka menginjak-injak bendera Union Jack dan dia akan berteriak Allahu Akbar. Dia membunuh 60 anjing setelah pura-pura jadi penampungan adopsi dan dipenjara 5 tahun. Tentu saja ini tidak ada hubungannya dengan dia yang membenci anjing, kan? Anthony Albanese pasti sedang bermasalah, ya. Jika dia tertangkap, dia jadi martir. Jika tidak, Pauline akan terus mengambil basis pemilih mereka dan berkembang. Dan ini adalah upaya menyedihkan lainnya dari mereka untuk memaksa Anda menyesuaikan diri dengan nilai-nilai mereka, gaya hidup mereka, dan pandangan dunia mereka. Jika anak Anda memberitahu Anda bahwa, oh, guru saya ingin saya membawanya ke masjid atau semacamnya, temui guru Anda. Katakan tidak, saya tidak ingin anak saya pergi ke masjid. Saya tidak ingin anak saya didoktrin. Omong kosong, ini Haris Sultan. Seperti yang kalian tahu, Pauline Hanson tengah populer di jajak pendapat. Dan ini membuat banyak orang khawatir, dan orang yang paling khawatir adalah sosialis sayap kiri Australia. Perdana Menteri Anthony Albanese, yang pada dasarnya adalah salinan karbon dari Keir Starmer, Keir Starmer sudah menjadi Perdana Menteri paling dibenci dalam sejarah Inggris. Anthony Albanese. Ini adalah masa jabatan keduanya dan sampai baru-baru ini dia tetap populer dan masih disukai banyak orang. Namun setelah serangan teroris Bondi Beach, Pauline Hanson mulai unggul dalam jajak pendapat, membuatnya sangat khawatir. Apa yang dia lakukan? Dia buru-buru mengesahkan undang-undang ujaran kebencian dan saat itu banyak yang bilang dia akan menargetkan pengkritik serta membatasi kebebasan berbicara. Dan saya tetap berpikiran terbuka dan saya bilang saya akan lihat bagaimana hasilnya nanti. Sejauh ini, mereka hanya menindak kelompok neo-Nazi. Saya tidak punya keluhan dan tidak peduli pada mereka, tapi mereka belum bertindak terhadap para Islamis. Dengan menggunakan undang-undang yang sama, ketika seorang Islamis menyerang atau mengancam komunitas Yahudi Australia, pemerintah Australia tidak melakukan apa-apa, tapi ketika seorang neo-Nazi melakukan sesuatu, mereka dengan cepat menangkap dan menahan mereka. Salah satu dari mereka baru-baru ini, saya rasa, dijatuhi hukuman 1 tahun penjara atau semacamnya. Oke, jadi apakah ini tentang membatasi antisemitisme atau ini tentang memilih targetmu? Jadi Pauline Hanson, setelah komentarnya yang jelas-jelas disalahartikan, dia memang berbicara dengan santai, tapi dia jelas maksudnya, dia sudah memperjelas itu maksudnya. Bagaimana bisa tahu mereka Muslim baik jika ada 18.000 orang di daftar pengawasan teroris Asia? Dia menunjukkan kekurangan dalam pemeriksaan kita. Bagaimana kita tahu? Saya bertanya, apa definisi Muslim baik dan radikal menurutmu? Saya ingin pemerintah menjelaskannya. Jika seorang Muslim berkata, saya ingin syariah di Australia, apakah itu radikalisme? Jika seorang Muslim berkata, syariah itu baik, kami ingin syariah di mana-mana. Apakah itu definisi Muslim radikal? Karena umat Muslim mengatakan kepada kita bahwa tidak ada Islam radikal, tidak ada Islam ekstremis, hanya ada satu Islam. Saya setuju dengan mereka. Itulah maksudnya. Namun ternyata, Pauline Hanson sekarang sedang diselidiki di bawah undang-undang ujaran kebencian baru dari pemerintah Albanese. Ini yang dibagikan oleh Pauline Hanson. Oke, biar saya bagikan kepada kalian. Jadi, Pauline Hanson berkata, menurut newscom.au, Polisi Federal menerima laporan kejahatan usai wawancara saya dengan Sky News Australia, di mana dia mengeluarkan komentar itu. Dengan kata lain, mereka mencoba menggunakan undang-undang ujaran kebencian baru dari Partai Buruh untuk memasukkan saya kembali ke penjara. Pauline Hanson dipenjara sekitar 20 tahun lalu, tahun 2003 atau 2004. Dia pernah dituduh penipuan pemilu, tapi vonisnya dibatalkan dan dia dinyatakan tidak bersalah. Izinkan saya menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada mereka yang ada di Partai Buruh dan pihak kiri politik. Berhentilah memanipulasi masyarakat Australia. Tidak ada dari kami yang melupakan apa yang terjadi di Bondi sebelum Natal. Kami masih ingat kejadian di Lynn Cafe dan Curtis Cheng saat pengepungan kafe di Sydney sekitar 10 tahun lalu, dan Islamis lainnya, seorang Muslim radikal, atau bahkan kita belum tahu apakah dia Muslim baik atau radikal. Itulah masalahnya, dan sebenarnya kita ingin definisi tentang apa itu Muslim yang baik dan apa itu Muslim yang buruk. Kita bisa mengelompokkan mereka, lalu menyimpulkan ini bukan untuk Muslim yang baik. Jika Australia tidak angkat bicara sekarang, negara kita akan menjadi korban dari masalah yang sama yang sedang dialami di seluruh Eropa, Inggris, Kanada, dan masyarakat barat lainnya.
Saya punya informasi lebih lanjut tentang itu. Tetap di sini, saya akan tunjukkan apa yang kita perjuangkan di Australia. Jadi, teman saya Abi Yemini, dia telah membuat sebuah video dan mari kita lihat apa yang dia katakan. Jangan salah, mereka akan mencoba memenjarakan Pauline Hanson lagi. Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan akan membiarkan otoritas menyelidiki apakah komentar terbaru pemimpin One Nation melanggar undang-undang ujaran kebencian baru Partai Buruh. Ini bukan latihan, pemerintah memantau survei dan tampak gugup. Anda meskipun saya tidak menyalahkan mereka karena merasa takut, saya menyalahkan siapapun yang mendukung undang-undang ujaran kebencian ini atas nama komunitas Yahudi. Saya tidak mendukungnya. Saya tidak mendukung mereka, itu kebiasaan saya. Saya menilai orang apa adanya dan memilih menunggu. Kami tak bisa menghentikan mereka, jadi tak ada dukungan. Tolak ukur saya jika saya akan mendapat ketukan di pintu, tapi belum terjadi sampai sekarang. Tapi kalau mereka menangkap Pauline Hanson, maka mereka benar-benar dalam masalah. Anthony Albanese juga dalam masalah, bagaimanapun juga. Kenapa? Karena dia berada di jalur yang salah, dia mengikuti kebijakan yang salah. Izinkan saya jelaskan. Jika dia ditangkap, dia akan jadi martir. Ia sudah naik di jajak pendapat dan partainya kini nomor 1 di Victoria, bekas basis kuat Partai Buruh. Menurut pendapat saya, di dunia bebas, ini adalah perubahan terbesar dari paham kiri jauh yang progresif ke konservatisme kanan keras jika jajak pendapat bisa dijadikan acuan. Dia sedang naik daun di Victoria dan tempat lain, termasuk Queensland, dan akan terjadi di mana-mana. Jika mereka tak menangkapnya, pakai undang-undang ujaran kebencian, mereka akan kerepotan karena Pauline akan terus mengambil basis pemilih mereka dan berkembang. Karena kita punya 2 tahun untuk bersiap teman-teman, jadi Anthony Albanese akan kerepotan bagaimanapun juga, dan itulah kenapa saya tidak mau berada di posisinya. Berbeda organisasi Yahudi melindungi Perdana Menteri saat mendorong undang-undang yang jelas bertujuan membungkam lawan politik. Saya sudah bilang, ini bukan soal melindungi orang Yahudi. Ironisnya, undang-undang ini sering dipakai menyerang pembela terkuat kita. Albanese menggunakan serangan teror Bondi untuk memaksakan undang-undang yang luas dan berlebihan. Pauline Hanson berbeda dengan Perdana Menteri menunjukkan kejelasan moral soal perang di Gaza. Keselamatan komunitas Yahudi Australia sedang diselidiki di bawah undang-undang itu. Jika Anda tidak melihat kejadian ini, berarti Anda tidak memperhatikan. Kawan-kawan menindak neonazi. Berapa banyak neonazi? Saya tidak membela, tidak suka, dan tidak simpati pada mereka, tapi mari kita adil. Berapa banyak orang Yahudi yang telah diserang oleh neonazi? 0. Berapa banyak orang Yahudi yang telah dibunuh oleh kaum Islamis? 15 dalam 3 bulan terakhir. Bom Molotov dilempar ke sinagoga dan kafe Yahudi di Melbourne dan Sydney oleh Islamis, bukan neonazi sayap kanan. Mengapa Anthony Albanese hanya mengejar neonazi dan tidak bertindak terhadap kaum Islamis? Undang-undangnya sudah ada, ayo gunakan, jangan dibiarkan. Dan apa yang dikatakan Anthony Albanese, ini yang dia katakan teman-teman, coba lihat ini. Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan akan membiarkan otoritas menyelidiki komentar Muslim dari pemimpin One Nation, Pauline Hanson. Benar, dia akan membiarkannya. Ini viktimisasi politik, persis seperti yang mereka lakukan pada Trump di Amerika. Mereka terus mengejar Trump. Dan tebak apa yang terjadi? Biar saya ceritakan sesuatu karena saya tumbuh di Pakistan dan saya sudah melihatnya secara langsung. Jika kamu mengejar politisi korup karena pandangan politik mereka, kamu berusaha membungkam dan memenjarakan mereka. Bahkan jika kamu mengarang beberapa skandal korupsi, mereka mungkin juga korup, tapi maksud saya itu tidak pernah berhasil. Bahkan jika kamu mengejar seorang politisi yang korup. Jika tampak seperti viktimisasi politik, itu pasti jadi bumerang. Seperti saya katakan, Anthony Albanese sedang menghadapi masalah. Jika dia menangkapnya, ia akan lebih populer. Jika tidak, dia tetap makin populer. Ini jadi masalah. Untuk apa kita berjuang? Sebenarnya, untuk apa Pauline Hanson berjuang? Teman-teman, jika belum pernah ke Inggris, cobalah pergi ke Inggris atau Eropa, kalian akan melihatnya. Peradaban yang sudah berusia ribuan tahun,
runtuh di bawah beban orang-orang yang datang dari budaya yang bermusuhan. Lihatlah ini baru saja keluar, ini Inggris, lihatlah ini. Ini adalah para Islamis dan kaum woke, para Islamis dan kaum woke. Mereka menginjak bendera Union Jack, lalu dia berteriak, Allahu Akbar. Ada beberapa video tentang bentrokan mereka dengan Patriot. Inilah masa depan Australia, teman-teman, yang tidak dipahami partai buruh. Itu terjadi di Inggris. Mereka mencoba menenangkan Islamis dan komunitas Muslim agar memilih kiri, tapi kenyataannya tidak begitu. Setelah punya cukup kekuatan, mereka mengusung kandidat sendiri. Itu hak mereka karena pihak kiri mendukung lesbian, gay, biseksual, transgender, queer Muslim tidak suka mereka. Kamu hanya bisa berusaha menyenangkan mereka, tapi ada batasnya. Akan tiba waktunya kamu bentrok dengan mereka karena nilai-nilaimu berbeda dengan nilai Islam. Namun, saat itu sudah terlambat. Dan tebak apa? Kisah ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Di Iran, para Islamis dan sosialis bekerja sama melawan Syah Iran, dan pada akhirnya para Islamis yang selalu menang. Saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya. Pernahkah Anda penasaran mengapa komunisme tidak pernah benar-benar mengakar di dunia Muslim? Anda tahu ada komunis Pakistan, ada komunis Bangladesh, bahkan ada komunis Afghanistan. Teman-teman, itu adalah dalih Uni Soviet masuk ke Afghanistan karena mereka ingin membantu komunis Afghanistan. Tapi kaum komunis tidak pernah benar-benar mengakar kuat di negara Muslim manapun. Karena para Islamis selalu menang. Namun akhirnya selalu berhadapan dengan tembok dan regu tembak. Inilah perdamaian mereka. Anggota parlemen Partai Buruh, Kathleen Matthews Ward. Dia membagikan kalender Ramadan, menjilat para Islamis, dan para Islamis sangat cerdik. Kata meme itu, kamu kira memanfaatkan mereka untuk sosialisme? Sebenarnya merekalah yang memanfaatkanmu untuk Islamisme. Selalu begitu. Sebenarnya apa yang kalian perjuangkan, teman-teman? Ingat cuitan pendukung Hamas dari New York ini? Kota New York akan dikuasai Islam. Anjing tetap ada di masyarakat, tapi bukan sebagai hewan peliharaan di rumah. Senator Randy Fine membalas, tidak. Jika harus memilih antara Islam, dia salah bicara. Jika kita harus memilih antara Islam dan anjing kita akan memilih anjing kita. Ini bukan hanya tentang anjing atau mendiskreditkan apapun, ini tentang mempertahankan nilai-nilai Anda. Oke, kamu punya seperangkat nilai, mereka punya seperangkat nilai mereka sendiri. Kamu harus melindungi setiap nilai yang kamu miliki. Rasa hormatmu pada alam, hewan, kecintaan pada anjing, kebebasan bicara, semua ini bagian dari seperangkat nilai mereka sendiri. Mereka sangat benci anjing, kamu tahu betapa bencinya mereka? Lihat. Ini kasus aneh yang baru saja terjadi. Pria ini, lihat dia, omong-omong, ini jenggot yang sangat religius. Muslim, ini adalah sekte Diobandi dalam Islam, sangat populer di Pakistan, dan sebagian besar Muslim Inggris adalah orang Pakistan. Separuh dari mereka orang Pakistan, jadi dia Muslim Diobandi. Dia membunuh 60 anjing setelah pura-pura jadi penampungan adopsi dan dipenjara 5 tahun. Teman-teman, dia mengambil anjing orang dengan alasan mencari rumah baru, padahal sebenarnya membunuh mereka. Pasti ini bukan karena dia membenci anjing, kan? Sekarang di Inggris, orang-orang mulai membawa anjing ke pusat perbelanjaan. Lihat itu, Ron. Karena umat Muslim telah melakukan pelecehan, dan pelecehan ini semakin meluas di mana-mana. Kami tidak ingin ada anjing di daerah Muslim, kami tidak ingin ada anjing di sini, kami tidak ingin ada anjing di sana, mereka tidak suka anjing. Dan ini adalah upaya menyedihkan lainnya dari mereka untuk memaksa Anda menyesuaikan diri dengan nilai-nilai mereka, gaya hidup mereka, dan pandangan dunia mereka. Kapan Anda akan berdiri dan berkata tidak, ini Inggris, ini Australia, ini Amerika, kami mencintai anjing dan hewan peliharaan kami, tapi membenci penyembelihan halal dan semua itu. Kalau Anda tidak suka, kembali saja ke negara tanpa anjing, tempat Anda membunuh anjing. Sayangnya,
Itulah yang mereka lakukan. Di Maroko, saya dengar mereka baru membunuh ribuan anjing secara massal. Jadi beginilah tindakan orang-orang. Kamu juga sebaiknya lakukan itu. Teman-teman, jangan mundur. Kalau kalian beri sedikit, mereka akan minta lebih. Mengapa kita tidak buat video seperti ini soal komunitas Vietnam di Australia? Saya tidak pernah melihat ada kasus di mana orang Vietnam atau Siong Hoa mencoba menantang cara hidup orang Australia. Itulah sebabnya tidak ada bentrokan, dan itulah mengapa ini bukan soal ras, tapi soal budaya, soal nilai-nilai Australia, soal nilai-nilai Barat. Dan Inggris, sayangnya, sedang hancur, sementara orang-orang pribumi kita tenggelam dalam lautan belas kasih dan multikulturalisme. Jangan biarkan anak-anak Anda ikut acara bodoh seperti ini. Lihat, gadis-gadis ini ikut kursus pro keharmonisan atau semacamnya di masjid, lalu berdoa secara Islam. Kenapa kalian melakukan itu? Bolehkah anak Muslim pergi ke gereja? Mereka tidak mencobanya. Mengapa tidak ada tekanan kepada umat Muslim untuk membawa anak-anak mereka ke acara-acara Kristen? Mereka bahkan melarang anak-anaknya mengucapkan Selamat Natal ke sesama Kristen. Tapi kamu justru mengirim anakmu karena dianggap keren. Hei, lihat harmoni, keberagaman, kasih sayang. Jangan lakukan ini tidak keren. Lihat betapa menjijikkan ini. Kenapa kalian melakukan ini? Teman-teman Aussiku, tolong awasi anak-anak kalian. Pihak kiri sedang memberi kalian omong kosong. Pertama, mereka mengirimkan omong kosong woke soal kata ganti gender. Mereka mencoba mencuci otak anak-anak kalian dengan itu, oke? Lalu mereka mencoba mencuci otak anak-anak kalian dengan omong kosong ini. Jangan lakukan ini. Jika anakmu memberitahumu bahwa, oh, guruku ingin aku membawanya ke masjid atau semacamnya, datangi gurumu. Katakan tidak. Aku tidak ingin anakku pergi ke masjid. Aku tidak mau anakku didoktrinasi hal ini. Omong kosong. Maaf, jika mereka menekanmu, mereka akan mulai bergerak di Amerika. Gerakan ini sudah dimulai. Perusahaan besar seperti GoFundMe akan menutup penggalangan dana untuk orang konservatif. Begitu juga media sosial. Mereka sangat melawan pihak kiri hingga mengubah budaya Amerika. Kini ada bisnis yang menyatakan tidak akan mencabut sponsor bagi yang menyuarakan pandangan konservatif. Budaya sedang berubah dan kamu juga harus berperan. Jika sekolah anakmu sangat woke dan terislamisasi, atau perlahan mencuci otak anak dengan budaya asing yang bermusuhan, hentikan, pindahkan anakmu, dan bicara ke guru. Karena kita tidak boleh menjadi seperti Inggris, teman-teman, kita tidak boleh menjadi seperti Eropa. Saya sudah berkali-kali menunjukkan kepada kalian apa yang terjadi di Eropa atau khususnya Inggris. Saya tidak terlalu paham tentang negara-negara Eropa lainnya, saya hanya tahu secara garis besar apa yang terjadi di Jerman dan Prancis. Mereka menangkap Marine Le Pen, Pauline Hanson versi mereka tahun lalu karena korupsi. Namun sejarah kerap berulang atau berirama sendiri. Mereka menangkap Marine Le Pen. Saya rasa 5 kandidat dari Alternative für Deutschland, partai politik sayap kanan di Jerman, mereka meninggal secara misterius. Saya tidak mengatakan apa-apa, mereka dibunuh, tapi bukankah itu aneh? 5 politisi mereka meninggal secara misterius. Alternative für Deutschland itu di sana, satu negara. Itu belum terjadi dengan reform di Inggris, tapi ada kekuatan lain yang akan muncul di sana. Saya lebih mendukung Rupert Lowe daripada Nigel Farage. Jadi, semuanya sedang berubah teman-teman, dan bersama-sama suara kita sangat berarti secara kolektif. Jika mereka menangkap Pauline Hanson, kita harus membuat banyak keributan. Langsung ke X. Kalian harus di X, ikuti saya dan Avi Yamini di X. Di sana kita buat keributan terbesar. Saya rasa dia tidak sebodoh itu untuk menangkap Pauline Hanson, tapi nyatanya mereka menangkap Marine Le Pen dan menindak Alternative für Deutschland. Mereka mungkin akan melakukannya di sini juga, tapi seperti yang saya bilang, Albanese sudah selesai.